semuanya, selamat datang di podcast SMAN 1 Bekasi. Let's listen to our podcast. Bersama saya Azara Alifah atau biasa dipanggil Zara dari kelas 11 MIPA 1. Nah, dari kalian mungkin banyak banget nih yang sudah tidak asing dengan yang namanya UNHAN atau Universitas Pertahanan. Tapi kalian tahu gak sih Universitas Pertahanan itu apa? Dan segala macam. Kebetulan kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini alumni SMAN 1 Bekasi. Lalu setelah lulus dari SMAN 1 Bekasi, beliau lanjut ke STTAL Sekolah Tinggi Teknik Angkatan Laut. Setelah itu sekarang beliau menjadi dosen di Universitas Pertahanan. Halo, selamat siang Bapak Dr. HM Ikhwan Syahtaria STSSMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Jara ya. Saya koreksi sedikit ya. Jadi bukan dokter. Mohon maaf Bapak. Siang, ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah Jara sehat. Jadi Bapak ini kan alumni SMAN 1 Bekasi ya Pak? Ya. Mungkin setelah kembali ke sini ada nostalgia masa-masa SMA mungkin Pak? Oh pasti itu ya. Saya tidak pernah melupakan kenangan yang terjadi di sini selama 3 tahun di sini, tahun 83 sampai 86. Saya alumni tahun 86. Alumni tahun 86. Ya. Wah, sudah lama ya Pak, Ya. lama sekali. Saya bahkan belum lahir saat itu Pak. Masih bertemu di mana ya? Nah, jadi Bapak ini gelarnya lumayan panjang ya Pak. Itu bisa diceritakan mungkin Pak bagaimana itu bisa mendapatkan gelar sebanyak itu Pak? Ya alhamdulillah Jara. Jadi tahun 86 setelah lulus itu saya masuk ke Akabri. Nah setelah jadi perwira, saya baru tahu. Saya kira masuk TNI menjadi perwira itu hanya angkat senjata gitu kan. Tak taunya banyak beasiswa. Ya, saya mengikuti beasiswa yang pertama adalah di Angkatan Laut, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut di Surabaya, lulus tahun 97 dengan menyandang S1 di situ dari Teknik Industri. Kemudian S2 saya berturut-turut tahun lulusan 2002 dari UPN Jakarta dan S3-nya dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2013. Nah, ternyata jadi perwira pun banyak peluang untuk menjadi sarjana sampai dengan jenjangnya tertinggi S3. Demikian Jara. Kan Bapak kan lulus dari STTAL Angkatan Laut ya Pak, tahun Ya. 97. 90. 90? Ya. Tahun 90. Bedanya sama Akademi Militer Angkatan Laut itu apa ya Pak? Jadi begini, di TNI itu ada 3 akademi ya. Akademi TNI ada 3, Angkatan Darat, Akmil di Magelang, Laut, Akademi Angkatan Laut di Surabaya, dan Udara, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta. Nah, saya kebetulan pada saat itu terpilih menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut lulusan tahun 90. Sedangkan baru masuk di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Lautnya itu tahun 97. Ya, lulusan 97 maksud saya. Jadi masuk Akademi Militer dulu ya Pak? Iya. Masuk ke seperti itu Pak. Lalu setelah lulus dari STTAL ini Pak, Bapak apakah langsung dapat gelar gitu atau seperti apa Pak? Ya, jadi Akademi Angkatan Laut ini kan adalah sekolah TNI ya, artinya vokasi. Nah, saya baru masuk akademik itu S1 yaitu di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Lulusan dari sana saya baru ditempatkan di Mabes Angkatan Laut di Celangkap, dan itu ternyata banyak peluang. Bahkan mungkin kalau bahasa Inggris saya baik, saya mungkin S2 S3-nya tidak di dalam negeri. Tapi ini pun sudah sangat saya syukuri karena peluang untuk sekolah jenjang sampai dengan ke strata 3 itu ada lengkap baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Bapak ini pendidikannya berarti panjang ya Pak, sangat panjang, lumayan panjang lah. Untuk motivasi belajar dari diri sendiri itu apa ya Pak? Jadi saya hanya begini saja. Pada saat saya pernah ya membaca buku ya waktu itu dari karangan Norman Cenville ya, bahwa jika kita pikir bisa kita pasti bisa. Ya, jika kita pikir bisa kita pasti bisa itu. Jadi ternyata saya jadi perwira sudah bisa. Saya pengen jadi sarjana S1, S2, S3. Dan bahkan sekarang saya di Universitas Pertahanan
adalah sebagai kepala prodi ya. Di samping dosen, secara struktural saya sebagai kepala prodi di program S3 di doktoral. Dan ini pun bukan tidak mungkin, artinya gelar tertinggi akademik ya, guru besar ataupun profesor bisa saya raih mungkin masih 2-3 tahun ke depan. Demikian. Jadi Bapak nih kepala prodi juga di Universitas Pertahanan ini. Nah, terus Bapak sebagai kepala prodi, sebagai dosen ini awal mulanya itu bagaimana Bapak bisa sampai jadi dosen itu, Pak? Nah, ini mungkin kualat ya dari orang tua, karena orang tua awalnya menyuruh saya sekolah tuh di IKIP. Saya kuliah di IKIP. Tapi karena saya tidak mau jadi guru dulunya, saya masuk ke TNI. Tapi ujung-ujungnya jadi guru juga. Dosen ini kan guru. Nah, ini adalah perjalanan hidup yang kita tidak tahu, ya tentunya qadarullah gitu. Jadi malah awalnya disuruh orang tua jadi guru. Iya, saya sempat ambil Sipermaru, dulu namanya Sipermaru. Jadi bukan SNPTN, bukan SBMPTN ya kalau sekarang. Dulu namanya Sipermaru, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Saya terpaksa dulu ngambil di IKIP, lulus, tapi saya tidak ambil karena saya tidak mau jadi guru. Nah itu, jadi kalau sekarang saya jadi guru, ceritanya bagaimana? Nah ini, karena kebetulan begitu saya sudah S3, ternyata Kementerian Pertahanan ini mendirikan Universitas Pertahanan. Nah secara kebetulan akhirnya orang-orang yang sudah memiliki titel S2, S3 itu ditarik ke Universitas Pertahanan. Jadi seru ya Pak? Ya, bisa 2 malam kalau kita ngobrol. Nah, terus untuk di Universitas Pertahanan sendiri nih Pak, jurusannya itu ada apa? Ada berapa ya Pak? Ya, jadi Universitas Pertahanan ini ada strata 1, strata 2, strata 3. Strata 1 ada 10 jurusan yang tadi saya sampaikan di kelas 11 dan kelas 12 ya, ada 10 jurusan. Ada kedokteran, farmasi, kemudian ada MIPA. MIPA itu matematika, sama IPA. IPA itu kimia, fisika, biologi, tambah teknik. Tekniknya ada 4. Informatika, mesin, elektro, dan sipil. Itu S1 ada 10 jurusan, kemudian di S2 ada 17 jurusan, dan di S3 ada 4 jurusan. Lumayan banyak ya? Banyak ya. Dan itu bebas biaya, gratis. Ya, gratis, diasramakan, semua ditanggung pemerintah, dalam ini Kementerian Pertahanan, dan mendapat beasiswa, cukup besar beasiswanya. Wah, semakin tertarik saya nih. Ya, silakan masuk silakan Mbak Zara masuk di Pertahanan ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa persyaratannya yang memang dipasang standar yang cukup tinggi ya, karena banyaknya peminat dan sedikitnya kuota yang diterima, sehingga akhirnya persyaratannya cukup tinggi demikian. Ya. Kalau untuk jalur masuknya nih Pak, kira-kira ada apa aja ya? Kan kalau universitas biasa mungkin ada SNM, SBM dan sebagainya. Kalau untuk Universitas Pertahanan sendiri ini jalur masuknya seperti apa Pak? Dia tidak mengikuti program itu, ya, tidak mengikuti ada SNBTN, SBMPTN. Dia ada seleksi tersendiri, mendahului daripada program itu. Biasanya bulan-bulan Januari Februari udah mulai pendaftaran. Nah ada tinggal ketik saja Universitas Pertahanan, di situ akan muncul nanti. Akan muncul mau mendaftar atau mau apa dan sebagainya ada. Persyaratan juga ada di situ. Nah, cuma memang yang paling pokok persyaratan dulu yang harus dilihat. Jadi jangan sampai nanti persyaratan tidak terpenuhi. Pasti secara sistem, karena tesnya ada online ada offline. Online itu terdiri dari tes akademik, tes pelajaran, dan TOEFL, ya, bahasa Inggris. Nah nanti setelah itu lolos dilanjutkan lagi tes psikologi, itu masih online. Nah nanti terakhir karena kapasitasnya hanya 300, dipanggilnya tes tingkat pusat itu hanya 600, 2 kali lipat 600. Itu baru tes offline. Tes offline itu hanya kepada kesehatan dan wawancara. Jadi sisanya online semua Pak? Online semua. Iya. Kalau untuk syarat-syarat khususnya itu bisa dilihat di link itu juga? Bisa dilihat, terutama syarat khususnya itu kepada pelajaran. Contoh misalnya kedokteran itu tidak boleh ada mata pelajaran matematika dan biologi yang nilainya di bawah 90 dari semester 1. Tidak boleh ada di bawah 90. Nah itu salah satunya ya. Syarat lainnya banyak, silakan bisa dilihat. Saya agak lumayan tertarik nih Pak sama yang tadi kedokteran nih Pak. Kan minimalnya kan 90 Pak. Untuk fisiknya sendiri apakah sama atau beda Pak antara satu fakultas sama fakultas yang lain Pak? Dari kedokteran itu syarat fisiknya gitu Pak.
Syarat fisik secara umum sama ya, artinya tadi itu hanya syarat khusus ya, syarat khusus setiap jurusan, tapi secara umum syarat fisik maupun kesehatan, psikologi dan TOEFL itu sama. Ya. Seperti itu Pak. Nah, terus apakah yang lulus di Universitas Pertahanan itu langsung menjadi militer atau ada tesnya lagi Pak untuk jadi militer? Nah, inilah keunggulannya daripada Universitas Pertahanan. Jadi itu lulusan itu nanti prioritas untuk menjadi TNI. Tapi kalau tidak minat, bisa menjadi, misalnya Zara masuk kedokteran. Saya nggak mau jadi TNI, saya jadi dokter sipil saja, bisa jadi dokter ASN, ya, dokter yang aparatur sipil negara ya, PNS. Itu biasanya ditempatkan di rumah sakit TNI. Ya. Jadi nanti kerjanya itu jadi dokter di rumah sakit TNI. Iya. Seperti itu Pak. Ya. Nah, jadi kita udah ngobrol banyak nih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk kiat-kiat atau tips-tips nih Pak untuk saya dan teman-teman semuanya tentunya untuk kira-kira untuk masuk Universitas Pertahanan ini harus bagaimana Pak? Jadi adik-adik ya, yang pertama adalah mengetahui dulu syarat umum ya, syarat umum dan syarat khusus. Nah, setelah mengetahui itu menyiapkan diri melakukan pembinaan baik untuk kesehatan ya, untuk psikologi, untuk jasmani. Tentunya yang paling utama adalah mental karena diasramakan dengan hanya boleh pulang 1 bulan sekali dengan pendidikan semi militer. Ini tujuannya sebetulnya nanti untuk menjadi dokter yang handal kalau dokter ya. Yang lain juga begitu, misalnya insinyur bangunan sipil itu menjadi insinyur yang handal, yang dia nanti tidak melulu kepada kepentingan pribadi, tapi dia akan mengutamakan kepada kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin itu aja Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Zara, ya mudah-mudahan adik-adik yang lain semua ya. Saya berharap karena ini sudah 3 angkatan dari SMA Negeri 1 Bekasi belum ada, saya mudah-mudahan ke depan ada dan saya tunggu di sana. Amin. Doakan ya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Saya Zahra Alifah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.